Shalom, Happy Sunday, selamat datang di ibadah online SHF House of Restoration. Mari kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan dan fokuskan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah ini, ataupun bisa scan QR barcode yang tertera di layar Anda. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun dana misi. Di hari Selasa kita mengundang para KTB Leaders untuk bisa menghadiri KTB Leadership Meeting via online, nanti linknya akan di-share di grup. Nah, di hari Kamis kita mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di KTB, tetap setia untuk mengikuti KTB setiap hari Kamis. Nanti untuk linknya akan di-share di KTB grup masing-masing. Sekian pengumuman dari saya, selamat beribadah, God bless you. Shalom Jemaat SHF dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau mengadakan ibadah online kita mau mempersiapkan hati kita dan kita mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami selalu rasakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan melalui penyembahan kami Tuhan, dan juga kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai setiap hati kami untuk kami bisa punya hati dan telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kepercayaan kami Tuhan, bahwa waktu Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap dari kami adalah yang terbaik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat Tuhan dari kacamata Tuhan, biar kami selalu melihat dari perspektifnya Tuhan saja. Kami percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, we worship you, God. We worship you. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, biar setiap kami juga Tuhan menguatkan kepercayaan kami. Meskipun di hari depan kami nggak tahu Tuhan, meskipun season hidup kami ini mungkin berat Tuhan, tapi kami mau belajar percaya Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Oh, biar kami Tuhan memiliki iman Tuhan, seperti Abraham memiliki iman kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik Tuhan. Oh, Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau benteng hidup kami. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan, terus yang ada di dalam hati kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan, menjadi tempat penghiburan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan, dan Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua hati yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Apa kabar? Bagaimana? Lebih antusias memasuki bulan baru, bulan Oktober? Saudara-saudara, kita masih melanjutkan seri tentang Our Church Values.
value dari gereja kita, yaitu SAF House of Restoration. Dan kali ini kita akan berbicara tentang encouragement, saudara-saudara. Encouragement memang istilah bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia itu bisa kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam kata, saudara-saudara. Nah, saudara, mengapa kita berbicara tentang encouragement? Nanti kita akan bahas itu sekilas saja. Tetapi saudara-saudara, kita perlu perhatikan bahwa jemaat mula-mula sesudah Kristus mati lalu bangkit dan meninggalkan dunia ini, dan kemudian Kristus mengutus Roh Kudus-Nya untuk turun ke atas setiap orang yang percaya, para murid-muridnya. Maka sesudah itu, saudara-saudara, ada satu ciri khas dari murid-murid Yesus yang mula-mula sesudah Kristus tidak ada lagi di muka bumi, yaitu mereka dikenal sebagai orang-orang yang suka menguatkan, menghibur, dan mendorong satu dengan yang lain. Tidak heran saudara-saudara, ketika mereka menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan, justru kemudian mereka semakin bertambah, semakin bertumbuh. Dan itu membuat saudara-saudara kita bertanya, apa rahasianya? Saya yakin salah satu rahasia pertumbuhan gereja, pertumbuhan para murid Kristus, pertambahan jumlah baik secara kuantitas maupun kualitas, saudara-saudara, itu terjadi karena para murid Kristus mereka melakukan, memiliki habit, budaya untuk saling encourage satu dengan yang lain, saling menghiburkan, saling menguatkan, saling memuji, saling memajukan, saudara-saudara, dan saling menasehati. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana jemaat SAF untuk kemudian menjadi orang percaya, murid Kristus yang mengerti bagaimana kita harus mengembangkan value encouragement ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya akan membaca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 sebagai dasar dari kebenaran kita pagi hari ini, yaitu firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara perhatikan, kata nasihatilah itu adalah kata yang dipakai untuk encouragement, untuk membesarkan hati. Jadi dipakai kata nasihatilah. Dalam terjemahan baru dikatakan, jadi supaya tidak ada seorang pun dari antaramu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah, hendaklah kalian saling menasehati setiap hari selama kita masih hidup dalam zaman yang disebut hari ini di dalam Alkitab. Saudara, kitab Ibrani adalah kitab yang ditulis, surat yang ditulis kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dan kemudian mereka mengalami tekanan, mengalami penganiayaan oleh karena mereka telah meninggalkan agama yang lama mereka, yaitu Yudaisme. Lalu kemudian mereka mengalami penolakan dari sesama suku mereka, sesama anggota keluarga mereka, sesama orang Yahudi. Dan akibatnya itu berdampak secara ekonomi karena kemudian mereka dikucilkan, dan berdampak secara sosial. Mereka kemudian, apalagi ketika mereka hidup di namanya diaspora, tersebar kemana-mana sebagai orang Yahudi, karena akibat tekanan pada waktu di Yerusalem terjadi tekanan, maka kemudian orang Yahudi itu tersebar kemana-mana. Dan ketika mereka menjadi orang Kristen, maka mereka mengalami penganiayaan. Mereka bahkan mulai mempertanyakan apakah Kristus, apakah iman di dalam Kristus adalah iman yang harus dipertahankan, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan bahwa keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu membuat mereka mulai mengarahkan pandangan kepada masalah, kepada penganiayaan yang mereka alami, dan mulai bertanya apakah mereka mau tetap bertahan
demi iman yang mereka miliki, saudara-saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan untuk mereka saling menasihati satu dengan yang lain supaya tidak jatuh di dalam dosa, supaya tidak meninggalkan Allah. Dan kata menasihati di sini adalah berbicara tentang encourage satu dengan yang lain. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, encouragement jelas menjadi warna, jelas menjadi ciri khas dari orang Kristen mula-mula. Dan kita akan melihat apa sih arti encouragement di sini. Encouragement, kata encourage di dalam bahasa Inggris itu secara literal berarti with heart, dengan hati. Jadi to encourage itu berarti memberikan mereka hati yang baru, memberikan orang yang kita encourage hati yang baru. Encouragement rohani yang benar saudara-saudara akan membuat orang memiliki hati yang baru, pengharapan baru, keinginan untuk bertumbuh, semangat untuk mengarahkan diri kepada Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Jadi encouragement entah bentuknya nasihat, penghiburan, penguatan, teguran saudara-saudara, atau konsultasi, konseling, itu secara Alkitabiah, encouragement biblical, encouragement yang menurut Alkitab, itu intinya apapun yang kita katakan, kita lakukan, baik nasihat, teguran, penghiburan, kekuatan, dorongan saudara-saudara maupun konseling secara pribadi, semua itu tujuannya supaya orang yang kita encourage tersebut, mereka hatinya tertuju kepada Tuhan. Hati mereka tertuju kepada Tuhan. Fokus mereka kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal, masalah, tekanan, ataupun kekurangan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, jadi ketika kita encourage seseorang, maka kita sedang membawa dia untuk memiliki hati yang baru. Sesuatu yang terbaik akan muncul dari dalam diri orang tersebut. Dan di dalam bahasa Yunani, kata encouragement ini adalah parakaleo, saudara-saudara. Parakaleo dalam bahasa Yunani itu dipakai di dalam perjanjian baru yang berarti memanggil ke sisi yang lain atau mendirect, mengarahkan. Jadi kalau parakaleo itu seperti saya kemudian bicara kepada teman saya, dan saya tahu kalau ini menasihati atau mengarahkan, menegur. Kalau dia sedang berjalan di arah yang salah, maka saya katakan, jangan jalan ke situ. Itu adalah parakaleo. Parakaleo juga berbicara ketika teman saya ini sedih, saya kemudian menghiburkan dia. Itu juga parakaleo. Parakaleo juga berbicara ketika teman saya ini merasa capek, merasa beban yang sangat berat dan ingin berhenti, ingin menyerah karena bebannya sangat berat. Maka saya membantu dia untuk bangkit berdiri dan memikul beban yang dia pikul. Jadi saudara-saudara, encouragement, parakaleo itu juga berbicara memikul beban bersama-sama, saudara-saudara. Memikul beban bersama-sama. Bagaimana kalau kemudian dia melakukan sebuah kesalahan? Parakaleo, encouragement juga berbicara tentang mengingatkan dia. Makanya saudara-saudara, Parakletos, Roh Kudus itu juga punya fungsi roh kebenaran yang menginsyapkan akan dosa. Jadi saudara-saudara, arti encouragement itu bukan hanya sekedar, rambutmu bagus ya, makananmu enak ya, wow kamu cantik sekali hari ini, wow kamu keren, wow kamu gagah. Saudara-saudara, encouragement tidak hanya sekedar itu saudara-saudara. Encouragement lebih melihat bagaimana kondisi orang tersebut secara menyeluruh, secara rohani, dan bagaimana dia kemudian bisa berjalan menuju kepada jalan kebenaran, menuju kepada arah Kristus, saudara-saudara. Dan itu berarti juga encouragement ketika kita menegur orang itu dan menolong orang itu untuk kembali fokus kepada Tuhan,
itu adalah encouragement. Sebaliknya juga encouragement ketika seseorang merasa diri gagal, seorang merasa diri kotor, berdosa, encouragement itu juga berarti memberikan anugerah kepada dia. Seperti kalau kita punya teman dan dia kemudian jatuh di lumpur dan kotor, saudara. Encouragement itu berarti dengan sepenuh hati membantu teman kita yang jatuh ini untuk dibersihkan kembali, untuk merasa dirinya telah dilayakkan lagi. Jadi saudara-saudara, encouragement itu meliputi perbuatan, perkataan, sikap kita secara menyeluruh yang mengarahkan seseorang kepada Kristus. Mengarahkan seseorang untuk hidup bagi Kristus, mengarahkan seseorang untuk mengalami transformasi kehidupan, perubahan kehidupan, mengarahkan seseorang untuk pandangannya mengarah kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan itulah encouragement yang alkitabiah, saudara-saudara. Mengangkat hati, mendorong, mengangkat hati seseorang dan mengarahkannya kepada Kristus. Saudara, kalau itu adalah encouragement, berarti saudara-saudara, kata-kata kita, tindakan, sikap apapun juga yang mengarahkan dunia ini kepada Kristus. Gereja menjadi encourager bagi dunia ini. Gereja menjadi parakaleo, menjadi pribadi yang seolah-olah mendampingi dan mengetahui, mengenali apa yang dialami dan berusaha mengarahkan orang yang didampingi untuk fokus kepada Kristus, fokus kepada rencana Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita perlu melakukan encouragement? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan encouragement, dorongan, nasihat, penghiburan, teguran. Jadi saya lebih memilih kata encouragement karena kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti tadi itu. Dengan berbagai macam kata, sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang dimaksudkan, saudara-saudara, tujuan dari penggunaan itu. Sementara kalau encouragement hanya satu kata saja yang bisa berarti beberapa hal tadi, saudara. Yang pertama, mengapa kita perlu encouragement? Mengapa kita perlu encourage satu dengan yang lain? Yang pertama, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan penderitaan, baik yang datang secara eksternal dari luar maupun internal di dalam diri kita sendiri. Saudara, penderitaan atau tekanan dari dunia yang bersifat eksternal, saudara-saudara. Penderitaan atau tekanan dari dunia yang bersifat eksternal. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus menjelang dan mendekati penyalipannya, dia mengatakan, mempersiapkan para muridnya dengan mengatakan bahwa aku menceritakan ini kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kamu memiliki ketenangan, damai sejahtera, walaupun nanti aku akan pergi, kamu tetap memiliki shalom, damai sejahtera. Kenapa? Karena kamu tahu dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus memberikan jaminan, saudaraku, bahwa Kristus, kematian Kristus dan kebangkitannya itu telah mengalahkan dunia, mengalahkan maut, saudara-saudara, mengalahkan maut. Sekalipun untuk sementara engkau akan menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Jadi saudara, kita sudah tahu ending dari perjalanan kita adalah kalau kita tetap setia sampai akhir, maka saudara-saudara, Kristus yang telah mengalahkan dunia ini pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Tapi pertanyaannya, dalam perjalanan ini ternyata kita akan mengalami tekanan.
Yang pertama adalah tekanan secara eksternal dari dunia ini, saudara. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, menyadari kenyataan yang akan dihadapi oleh para muridnya, dan mereka akan menghadapi penganiayaan, penderitaan. Kata penganiayaan berarti tekanan atau penderitaan ini, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir kalau penganiayaan itu seperti jemaat mula-mula ya, dipukuli, dianiaya, menderita secara fisik, secara jasmani, saudara-saudara. Tapi mungkin kita melihat bahwa itu tidak terjadi di kita di zaman sekarang. Berarti apakah kita lepas dari penganiayaan, saudara-saudara? Saudara, saya mendefinisikan penganiayaan bukan hanya sekedar secara fisik saja. Tapi saya mendefinisikan penganiayaan, dengarkan ini definisi penganiayaan yang saya buat dari pemahaman saya tentang apa yang dialami di dalam Alkitab, yaitu segala sesuatu yang membuat roh kita tertekan untuk bisa hidup menjadi seperti Kristus, menerapkan firman Tuhan. Itulah arti penganiayaan yang sesungguhnya. Saya ulang, segala sesuatu, penganiayaan adalah segala sesuatu yang membuat roh kita tertekan untuk bisa hidup menjadi seperti Kristus, menerapkan firman. Itulah arti penganiayaan yang sesungguhnya. Jadi penganiayaan itu segala sesuatu yang membuat roh kita tertekan, saudara-saudara. Roh kita tidak bisa mengalami kebebasan untuk menjadi seperti Kristus, mendorong hidup kita, mempersembahkan tubuh ini untuk kemudian diubahkan, dibentuk menjadi seperti Kristus. Karakter manusia batiniah kita untuk dari sehari ke sehari menjadi seperti Kristus, itu roh kita itu mengalami tekanan, saudara-saudara. Berarti penganiayaan tidak selalu secara fisik, tetapi penganiayaan bisa secara batin. Siapa yang menganiaya? Dunia, saudara-saudara. Dunia dan daging ini bisa menganiaya roh kita. Roh kita yang sudah mengenal Tuhan, roh kita yang sudah menyadari bahwa ada Allah yang peduli dengan kita. Tetapi faktanya seringkali, saudara-saudara, godaan dunia, tekanan-tekanan, saudara-saudara, tekanan-tekanan untuk mencari penghidupan, tekanan-tekanan untuk mencari pasangan hidup, tekanan-tekanan untuk membuat hidup ini menjadi lebih nyaman. Kemudian tanpa sadar kita mengorbankan iman, mengorbankan rohani kita. Maka sebenarnya saudara dan saya sedang mengizinkan penganiayaan terjadi secara rohani di dalam hidup kita. Kita mengabaikan, saudara-saudara. Jadi kalau itu, saudara-saudara, penganiayaan bisa berasal dari dunia ini dengan segala godaannya, maka saudara-saudara, encouragement. Mengapa itu perlu encouragement Tuhan? Yesus mengatakan, hendaklah engkau saling menguatkan, hendaklah engkau kuatkanlah hatimu. Maka nasihat firman Tuhan yang sama untuk kita menguatkan kembali komitmen roh kita untuk mengatakan tidak kepada godaan-godaan itu. Saudara-saudara, berarti penganiayaan tidak selalu sebuah penyiksaan. Penganiayaan yang terselubung justru itu paling berbahaya, karena melalui sesuatu yang datang kepada kita kelihatannya baik, nyaman, tetapi sesungguhnya membuat roh kita, rohani kita perlahan tapi pasti mengalami kematian, saudara-saudara. Firman Tuhan, benih firman Tuhan tidak bisa bertumbuh lagi di dalam hidup kita, karena roh kita teraniaya oleh perkara-perkara yang menyenangkan dari dunia ini. Dan kalau demikian, maka bentuk encouragement adalah kita menasihati, kita menegur, kita mengingatkan, saudara-saudara. Dan kadang-kadang peringatan atau teguran atau nasihat dari teman, kadang-kadang kita tidak hiraukan. Dan apa yang terjadi? Seringkali Tuhan sendiri turun tangan yang membuat kita sadar bahwa ini Tuhan sebenarnya sedang membuat kita menarik perhatian kepada Dia. Saudara-saudara, yang berikutnya, saudara-saudara, bicara tentang
penderitaan dan penganiayaan dari kehidupan duniawi yang bersifat internal, yaitu nilai-nilai dunia yang telah mendarah daging. Kalau tadi saya bicara tentang eksternal, godaan-godaan dari eksternal yang membuat roh kita menjadi lemah, roh kita tidak bertumbuh, kita lebih kemudian mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara-saudara. Yang kedua, secara internal kita juga bisa mengalami penganiayaan karena ada value-value, nilai-nilai yang kita telah terima sebelum kita mengenal Kristus. Dan ternyata nilai-nilai itu bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita membiarkannya karena itu sudah mendarah daging dalam hidup kita dan kita sulit melepaskannya untuk benar-benar hidup di dalam manusia baru. Maka kita telah mengalami penganiayaan rohani kita. Orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan karena telah membiarkan nilai-nilai dari dunia yang dia miliki sebelumnya itu menggerogoti dirinya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 mengatakan begini, ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya itu. Ilah jahat. Ialah yang menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, saya baca ini. Ilah zaman ini yang membuat kita tidak bisa melihat keutamaan Kristus, yang kita tidak bisa membuat kita kagum dengan pengorbanan Kristus, yang kita tidak bisa melihat bahwa Kristus adalah gambaran Allah sendiri yang turun menjadi manusia dan sama seperti saudara dan saya, lalu kemudian mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Ilah zaman ini membuat hidup di dalam Kristus sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang kemudian membuat orang-orang apa sih, nanti aja deh kalau saya sudah menjelang mau mati saya baru sungguh-sungguh. Saudara-saudara, itu ilah zaman ini yang membuat nilai keutamaan Kristus itu tidak bisa dipandang, tidak bisa kelihatan, saudara-saudara. Secara internal kita menjadi orang-orang Kristen yang kompromi, membiarkan nilai-nilai itu mewarnai nilai hidup kita. Saudara, di dalam masa pandemik ini kita menyadari bahwa ada satu kebiasaan baru yang mulai tumbuh, dan tanpa sadar kebiasaan baru itu bisa saja membuat kita menjauhi Tuhan, membuat kita berpaling dari Tuhan. Kita tidak melihat kembali keutamaan Kristus. Kita tidak bisa melihat kembali bahwa Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Kita mulai mengutamakan perkara-perkara yang lain. Disinilah saudara, mengapa encouragement itu diperlukan? Karena kadang-kadang tanpa sadar ada perkara-perkara yang secara internal di dalam diri kita membuat roh kita menjadi lemah, roh kita teraniaya, saudara-saudara, roh kita mengalami tekanan, saudara-saudara, dan kita tidak menyadari tekanan itu karena kenikmatan daging begitu luar biasa sampai-sampai kita tidak bisa lagi mendengar suara Roh Kudus yang berseru-seru di dalam diri kita untuk membuat roh kita ingin dibebaskan. Kita mengabaikan, kita menutup telinga, saudara-saudara. Ibrani pasal 3 ayat 12 dan 13, saya ulang lagi saudara-saudara, karena firman Tuhan ini begitu tepat. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang, tetapi encourage, nasihatilah, tegurlah, kuatkanlah, doronglah, hiburkanlah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, selama saudara dan saya masih punya nafas, punya kesempatan, hendaklah kita menguatkan satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain, jangan melemahkan. Ketika saudara melihat orang mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara mencibir, saudara berarti saudara membuat orang itu tidak mengarahkan diri kepada Kristus.
Dan firman Tuhan mengatakan supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita encourage setiap hari, menasihatkan, mendorong. Mari saudara-saudara, kita melakukan itu. Karena ilah dunia zaman ini itu bisa terus ada mendarah daging di dalam diri kita. Itu sebabnya dari waktu ke waktu kita harus belajar untuk encourage, bahkan mengencourage diri kita sendiri, saudara-saudara. Alasan yang kedua mengapa encouragement itu diperlukan. Karena kalau tadi, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan penganiayaan, dan penderitaan penganiayaan itu bisa bersifat eksternal dari luar kepada diri kita, tapi juga bersifat internal. Ada value-value ilah zaman ini, value-value dari apa yang penting menurut dunia sekarang, menurut dunia masa kini, menurut ilah sesuatu yang dipertuan, sesuatu yang menjadi majikan, sesuatu yang mengontrol, sesuatu yang berpengaruh. Itu bisa membuat value kekristenan kita itu luntur. Itu juga merupakan penganiayaan, saudara-saudara. Dan yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus belajar encourage satu dengan yang lain, mengingatkan, menegur, menghibur, mendorong, mengkonseling. Kenapa? Karena kita mencerminkan kerajaan Allah. Saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, komunitas Kristen, kita mencerminkan kerajaan Allah, suka atau tidak suka. Begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara seolah mengatakan bahwa saudara siap untuk dikuasai oleh kerajaan Allah. Kerajaan surga atau kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah yang menyatakan, saudara-saudara, bahwa surga ada di antara murid-murid Kristus. Saudara, apa arti kerajaan surga atau kerajaan Allah? Kerajaan surga atau kerajaan Allah di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36, ketika Yesus berada di hadapan Pilatus, Yesus mengatakan seperti ini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Berarti apa di sini? Bahwa kerajaanku, kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu bukan bicara tentang kekuatan, pasukan, power, kuasa. Tetapi saudara, dia mengatakan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaan Allah itu bukan dari ukuran-ukuran kerajaan yang ada di dunia. Kerajaan Allah bicara tentang pemerintahan dari Allah. Bagaimana Allah memerintah? Allah memerintah melalui firman-Nya. Allah memerintah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan ketika saya berkhotbah, saya sedang memberitakan kerajaan Allah supaya setiap jemaat mereka hidup di dalam pemerintahan Allah. Supaya saudara hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kalau saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah, maka dunia ini akan mencicipi seperti apa kerajaan Allah ketika berhubungan dengan saudara-saudara. Itu sebabnya mengapa encouragement perlu, karena dunia perlu gambar kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa dengan cara melihat hidup saudara-saudara. Diharapkan saudara dapat mencerminkan kerajaan Allah sehingga mereka, oh ini toh kerajaan Allah. Oh ini toh artinya menjadi Kristen. Oleh karena itu, maka karena kita mencerminkan kerajaan Allah, kita harus saling menasihati untuk apa? Untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita mendorong orang untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Apa artinya menjadi miskin? Menjadi tidak punya apa-apa, menjadi merasa bahwa dirinya bergantung kepada Allah. Orang yang miskin juga akan merasa kurang, akan merasa lapar, merasa haus. Berarti kita perlu menasehati satu dengan yang lain untuk tidak merasa puas,
terus haus akan firman Tuhan, terus mencari Tuhan, terus merasa kurang pengalaman dengan Tuhan, ingin punya pengalaman baru, selalu baru dengan Tuhan. Sikap hati yang miskin di hadapan Allah, firman Tuhan mengatakan, membuat kita memiliki kerajaan Allah. Kenapa? Karena ketika kita merasa kurang di hadapan Allah, merasa kita perlu diperkaya oleh Allah dengan hidup yang mengenali dan menghidupi firman Tuhan. Kalau saudara cuek, saudara nggak peduli dengan iman, apakah imanmu bertumbuh atau tidak, itu adalah sikap kita, bukan sikap orang yang merasa miskin. Jelas kerajaan Allah tidak akan nampak dalam hidupnya. Bahkan orang akan bingung, ini orang Kristen tapi kok hidupnya seperti ini, kok nggak menarik ya, kok hidupnya seperti tidak menunjukkan kegairahan, kesukaan mengikut Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia tidak merasa miskin di hadapan Allah, tidak merasa perlu Tuhan, tidak merasa membutuhkan Tuhan. Mungkin perlu pendeta karena ada keperluan-keperluan, tetapi tidak sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, tidak merasa miskin. Perlu pendeta mungkin karena perlu didoakan, perlu pendeta karena perlu diberkati, perlu pendeta karena mungkin perlu hal-hal yang berhubungan dengan baptisan, pernikahan atau apapun juga, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dunia akan bisa melihat kerajaan Allah kalau kita tidak merasa miskin mencari Tuhan, seperti orang yang miskin, yang sungguh-sungguh kerja keras untuk mencari sesuap nasi? Apakah kita sudah sungguh-sungguh seperti itu? Mari kita saling encourage satu dengan yang lain untuk kita mencari Tuhan, menjadi miskin di hadapan Tuhan. Saudara, saling mendoakan dan melayani agar kuasa Allah dinyatakan, itu juga berarti menghiburkan dan berharap mengalami kuasa Allah. Saudara, kalau kita cerminan kerajaan Allah, itu tadi dengan cara kita mendorong, menasihati untuk kita terus-menerus merasa miskin, bergantung kepada Tuhan, perlu Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara-saudara, saling mendoakan dan melayani agar kuasa Tuhan dinyatakan. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika ada demonstrasi kuasa Allah, maka kerajaan Allah datang kepada dia. Encouragement berarti saudara dan saya saling mendoakan. Ketika engkau ada dalam kondisi terdesak, engkau sakit, engkau belajar berdoa meminta kuasa Allah dinyatakan di dalam dirimu. Karena dengan demikian maka kerajaan Allah datang atasmu. Saudara-saudara, ini berarti kerajaan Allah berbicara tentang kuasa surga, kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara-saudara, dan itu menjadikan kerajaan Allah ada di antara kita. Ketika saudara dalam persoalan, permasalahan, saudara-saudara minta supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup saudara, sehingga kerajaan Allah itu dirasakan, kehadiran Allah dirasakan. Yang ketiga, saudara-saudara, saling mendorong untuk taat melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Kita menjadi cerminan dari kerajaan Allah dengan cara, yaitu kita saling mendorong untuk mentaati firman Tuhan, kehendak Allah dengan sempurna. Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat ini berbicara tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah datang ketika kehendak Allah itu terjadi. Apa maksudnya kehendak Allah terjadi? Kehendak Allah terjadi setiap kali kita mentaati firman Tuhan. Ketika saudara belajar
untuk mentaati firman Tuhan. Belajar untuk memberi persembahan, memberi persepuluhan, memberi untuk misi. Karena saudara menyadari bahwa uangmu ini bisa untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Engkau sedang mendatangkan kerajaan Allah atas dirimu. Ketika engkau sungguh-sungguh mentaati Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, belajar mengampuni, belajar mengasihi, maka saudara, kerajaan Allah terjadi atasmu, saudara-saudara. Karena kenapa? Kehendak Allah terjadi atas kita, saudara-saudara. Encouragement itu berarti bisa terjadi melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, melalui gaya hidup kita. Dalam segala keadaan baik susah maupun senang, asal hati kita tertuju kepada Kristus dan hati kita dipenuhi oleh kasih kepada sesama, roh kita bisa memberikan encouragement kepada diri sendiri maupun orang lain. Jadi encouragement tidak selalu saudara berada di tempat posisi yang baik, beruntung, diberkati, tinggi, semua oke. No, pada waktu posisi terendah sekalipun, engkau tetap bisa menjadi encouragement, hidupmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus. Ketika Paulus berada di dalam penjara, Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menemukan sekalipun dia di dalam penjara, sekalipun dia tertekan, dia menemukan bahwa hidupnya justru semakin serupa dengan Kristus. Penyerahannya, sungguh-sungguh kesabarannya, sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita sabar oleh karena segala sesuatu keadaan baik, kita menjadi orang yang paling sabar. Tapi bagaimana ketika segala sesuatu tidak baik? Bisakah kita tetap sabar? Itu tidak mudah. Disitulah kemudian kesabaran kita adalah buah yang keluar. Bukan oleh karena keadaan sekitar kita, tapi karena pilihan hati kita untuk tetap sabar, saudara-saudara. Disitulah hidup kita akan menginspirasi orang lain. Disitulah encouragement terjadi, saudara-saudara. Jadi ketika saudara dalam keadaan di posisi paling bawah, maka pada saat itu saudara-saudara juga bisa menjadi encouragement dengan perkataanmu, dengan kehidupanmu, dengan sikap-sikapmu. Sebaliknya juga pada waktu saudara diberkati, saudara juga bisa menjadi encouragement buat orang lain. Karena dengan apa yang kau lakukan, yang kau katakan membuat orang tertuju kepada Kristus. Pada waktu orang datang ke gereja kita, mungkin hidupnya hidup yang tidak karuan, tidak jelas arah hidupnya. Tetapi engkau datang mengasihi dia, engkau datang menerima dia, engkau datang dengan kata-katamu untuk membuat dia merasa nyaman dan diterima. Engkau sedang melakukan encouragement. Tapi sebaliknya, ketika engkau melihat ada perkara yang perlu ditegur, nah ini yang tidak mudah. Engkau bergumul untuk bisa menyampaikan perkataan-perkataan. Bisa jadi orang itu tersinggung, saudara-saudara. Tapi engkau sudah menyampaikan dengan penuh kasih. Kita tidak bisa selalu mengendalikan hati orang untuk menerima apa yang baik yang kita sampaikan, untuk juga bisa ditanggapi dengan baik. Kadang-kadang ada resiko. Kita disalah mengerti dan disalah pahami. Tetapi apa yang kita lakukan itu menjadi encouragement buat dia untuk mengarahkan diri kepada Kristus. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus untuk menjadi jemaat yang saling encourage satu dengan yang lain. Dan pada gilirannya kita menyatakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Saya mau berdoa supaya setiap jemaat SIF di masa pandemik ini justru hidupnya semakin mengarah kepada Kristus. Saudara sedang mengalami penganiayaan, bukan penganiayaan fisik di mana saudara mengalami dirobek, dicambuk, saudara tidak. Saudara sedang dianiaya rohmu. Kalau engkau tidak sadar, engkau mulai jatuh di dalam kemalasan, engkau mulai jatuh di dalam menggampangkan perkara-perkara rohani, engkau mulai tidak mengutamakan Kristus, engkau sedang membiarkan rohmu dianiaya. Encouragement, saya katakan, berhenti untuk engkau kembali mengarahkan diri kepada Kristus. Sebab apa?
Sebab kita masih hidup di dalam dunia yang memiliki value-value yang bisa membutakan kita, membutakan dunia ini untuk melihat Injil Yesus Kristus. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, sebagai respon kepada firman Tuhan, saya mengajak kita untuk melakukan perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus kita selalu diingatkan bahwa Yesus telah berkorban bagi kita semua. Itu saja sudah cukup membuat kita dihiburkan. Ada pribadi yang selalu mengasihi kita apa adanya. Dan firman Tuhan mengatakan Kristus telah mati bagi setiap kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Betapa itu sebuah encouragement luar biasa. Di mana ada orang yang mau melakukan segala sesuatu justru dalam keadaan kita dalam terburuk. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan. Siapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan roti dan anggur. Engkau sucikan hati kami, dan biarlah kami selalu diingatkan pengorbananmu, dan selalu juga diingatkan bahwa Engkau akan datang kali yang kedua untuk menjemput setiap kami sebagai hakim yang adil. Itu sebabnya ajar kami untuk mempersiapkan diri menjadi murid-murid Kristus yang memuridkan orang lain. Maka Yesus mengambil roti dan memecahkan roti itu sambil berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang telah dicurahkan untuk setiap engkau dan saya. Marilah kita meminum anggur yang melambangkan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya." Haleluya. Ucapkan syukur buat pengorbanan Tuhan. Ucapkan syukur buat keselamatan. Ucapkan syukur buat kesembuhan. Ucapkan syukur buat janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan. Apapun kondisi kita tetap bisa menjadi encourager. Dalam kondisi kita di atas, kita mengingat orang-orang yang sedang struggle. Saudara, berikan kekuatan. Tapi pada saat kita berada di bawah sekalipun, karena kekuatan kita itu bukan kepada diri kita, tetapi di dalam Kristus, maka di sanalah justru ketika saudara berada pada posisi bahwa tidak punya kekuatan, justru hidupmu bisa menjadi encouragement buat orang lain ketika mereka melihat kita. Seperti yang Paulus alami. Ketika dia di dalam penjara, justru membuat umat Tuhan yang lain menjadi dibesarkan hatinya. Karena mereka harus kemudian menjadi lebih kreatif. Mereka tidak bisa mengandalkan lagi pemimpin mereka. Mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Dan muncul pemimpin-pemimpin baru. Jadi, saudara-saudara, mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Selalu ada kesempatan ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memakainya menjadi encouragement bagi orang lain. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Katakan, "Sungguh indah Kau Tuhan, oh haleluya, amin, haleluya, syukur, haleluya, haleluya."
pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Dia adalah menara kita, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah. Oh Tuhan, Engkau jamah setiap kami. Penuh kasih dan sayang. Haleluya, amin. Amin, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, Engkau sanggup, Engkau Roh penghibur, Engkau menghiburkan kami, Engkau pakai kami menghiburkan orang lain. Haleluya, syukur, haleluya. Menara perlindungan, amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam dunia yang penuh dengan keegoisan, semua orang hanya mengingat dirinya sendiri. Bahkan ketika menolong orang dengan tujuan hanya untuk dirinya sendiri. Disinilah gereja Tuhan, komunitas Kristen, komunitas murid Kristus harus menyadari bahwa kita berbeda. Orang harus bisa mencicipi surga di tengah-tengah komunitas kita. Kita tahu ini tidak mudah, tetapi justru disitulah dari waktu ke waktu kita menyalipkan daging kita. Dan pada saat yang sama kita menyadari bahwa kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk dapat melakukannya dengan sukacita. Bukan melakukannya oleh karena terbeban, oleh karena seperti sebuah legalitas, tetapi melakukannya dengan sukacita. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan sukacita akan dengan sendirinya menjadi encouragement buat orang lain. Orang akan dapat merasakan bahwa apa yang dilakukan itu memberkati dia. Oleh karena mereka melihat, sekalipun menurut perhitungan manusia itu sesuatu yang berat, itu sesuatu yang consuming time, banyak harga yang harus dibayar. Tetapi ketika mereka melihat bahwa tetap ada sukacita, di sanalah kami bisa menjadi encourager. Kami menjadi encouragement bagi orang lain. Tuhan, kami sadar kalau kami lakukan dengan kekuatan kami rasanya tidak mungkin. Kami perlu Roh Kudus. Sesuai pujian kami, biarlah setiap kami menemukan Engkau sebagai menara perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Tuhan, kalau kekuatan kami mulai hilang, hamba berdoa Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan yang dari surga kepada setiap kami, sehingga ada sesuatu yang mengalir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan Tuhan, dan Engkau berkati setiap kami yang sudah bersama-sama beribadah ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bangkitlah berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah hidupmu Engkau fokuskan kepada Tuhan. Ketika Engkau memfokuskan hidupmu kepada Tuhan, Engkau belajar menolong orang lain juga fokus kepada Tuhan. Disitulah Engkau menemukan bahwa encouragement tidak harus selalu dengan kata-kata, tetapi melalui kehidupanmu, orang akan dapat melihat bahwa Engkau membuat mereka berpaling kepada Tuhan. Dan demikian juga, diberkatilah perkataanmu, diberkatilah apa yang sedang kau kerjakan, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu. Ketika engkau semakin diberkati Tuhan, ingatlah hidupmu adalah untuk Tuhan pakai menjadi encouragement buat orang lain. Tetapi pada saat yang lain, ketika engkau ada dalam kesulitan, dalam titik-titik terendah dalam hidupmu, percayalah ketika engkau bergantung kepada Tuhan, hidupmu justru juga akan menjadi encouragement buat orang lain. Marilah, biarlah Tuhan menolong kita semua untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. 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 Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat para pelayan Tuhan dan tetap semangat untuk kita bisa menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.